Seorang miliarder ateis yang kaya raya menantang siapa saja untuk berdebat dengannya tentang keberadaan Tuhan. Ia berjanji akan memberikan seluruh hartanya kepada orang yang berhasil membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Namun, tak disangka, seorang anak laki-laki berusia 8 muncul sebagai pemenang dalam debat tersebut. Lebih mengejutkan lagi, cara ia menggunakan hadiah itu membuat semua orang terharu. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nas Story. Tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah ruangan besar yang dipenuhi rak-rak buku setinggi langit-langit, Tuan Alfred duduk sendirian. Ruangan itu tampak luas, tetapi terasa kosong. Di usia 78 tahun, ia telah menjelajahi dunia pemikiran selama lebih dari 6 dekade. Rak-rak di sekelilingnya dipenuhi literatur agama dari berbagai keyakinan. Alkitab dalam beberapa edisi, Weda, Talmud, Tao Te Ching, tulisan Epikuros, hingga karya Nietzsche dan Dawkins. Meskipun rambutnya sudah memutih sepenuhnya, matanya masih tajam seperti mata seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Ia bukanlah orang yang membenci agama. Justru, ia mempelajarinya dengan serius. Ia berdiskusi dengan para pendeta, biksu, dan guru spiritual, serta menghadiri ritual-ritual keagamaan. Namun, semakin ia mempelajari agama, semakin ia merasa bahwa semuanya hanya bertumpu pada dogma tanpa bukti konkret. Jika Tuhan benar-benar ada, katanya suatu kali dalam kuliah di Princeton, mengapa semua agama melarang pertanyaan-pertanyaan yang terlalu kritis? Apakah Tuhan takut ditantang? Selama puluhan tahun, ia menang dalam berbagai debat. Ia menjadi legenda bagi kaum ateis. Ia berhasil membongkar argumen tentang mukjizat, meruntuhkan klaim moralitas agama, dan menyangkal konsep surga dan neraka sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, meski ia tampak kokoh dalam pandangannya, ada satu sisi dirinya yang jarang ia ungkapkan. Di balik keteguhan logikanya, ada keraguan yang tak bisa hilang. Setiap malam, saat ia bercermin, ia bertanya pada dirinya sendiri, jika Tuhan tidak ada, kenapa aku terus mencarinya? Ia mengaku sebagai ateis, tetapi hatinya belum sepenuhnya menutup pintu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Semua agama telah ia gugat, kecuali satu, Islam. Baginya, konsep Tuhan dalam Islam terasa abstrak, tidak dapat dilihat, dibayangkan, atau disamakan dengan apapun. Konsep Tuhan seperti itu, katanya sinis, adalah bentuk kelemahan. Maka, di penghujung hidupnya, ia membuat pengumuman besar, saya akan mengadakan debat terbuka. Siapapun yang bisa membuktikan Tuhan Islam itu ada dengan logika dan ilmu pengetahuan, akan saya berikan seluruh kekayaan saya. Pengumuman itu menggemparkan dunia akademik. Undangan tersebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke luar negeri. Banyak orang tertarik, tetapi juga ragu. Siapa yang bisa menaklukkan pria yang telah menggoyahkan keyakinan begitu banyak orang selama 60 tahun? Auditorium utama St. Louis dipenuhi oleh ratusan orang malam itu. Wartawan, profesor, mahasiswa filsafat, dan bahkan pemuka agama datang untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Di tengah panggung, Tuan Alfred berdiri tegak dengan tongkat kayunya. Rambutnya tersisir rapi, tatapannya tajam, seolah siap untuk pertarungan terakhir dalam hidupnya. Namun, tiba-tiba, dari barisan depan, seorang anak kecil mengangkat tangannya. Tubuhnya kecil, pakaian sederhana, tanpa gelar atau nama besar. Hasan, 8 tahun, melangkah perlahan menuju panggung. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa kecil. Beberapa orang mengira ini lelucon. Seorang anak kecil ingin ikut bermain-main di forum besar ini. Namun, Hasan tidak gentar. Ia berdiri di samping Tuan Alfred dengan tenang, membawa sebuah Al-Quran lusuh di tangannya. Tatapannya polos, tapi penuh percaya diri. Seorang panitia berbisik kepada Alfred, kami akan mencari lawan yang lebih pantas. Namun, Alfred menahan tangannya dan berkata pelan, biarkan anak ini bicara. Semua pencarian kebenaran layak diberi kesempatan, sekecil apapun. Namamu? Tanya Alfred, memandangnya dari atas. Hasan, jawabnya dengan tenang.
Aku tidak datang untuk menang, tapi untuk berbicara dengan hati dan logika. Baik, Hasan. Aku akan mulai. Kau ingin membuktikan bahwa Allah itu ada, tetapi kau bahkan tidak bisa menunjukkan wujudnya atau menggambarkannya. Bagaimana kau bisa membuktikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Tanya Alfred dengan nada sinis. Hasan menjawab tanpa ragu, apakah Tuan percaya pada gravitasi? Tentu, itu hukum fisika, jawab Alfred cepat. Bisakah Tuan melihatnya? Tidak, tapi efeknya bisa diukur. Begitu juga dengan Allah, Tuan. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa melihat ciptaannya, sistemnya, dan keteraturan alam semesta yang mustahil terjadi tanpa kendali. Kita merasakannya dalam nurani, keadilan, dan kesadaran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Qiyas Asy-Syura 11. Alfred terdiam. Anak ini bukan sekadar bicara. Ia memahami prinsip dasar metafisika Islam. Tapi, dari mana ia belajar ini? Dari mana kau tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Islam? Bukankah banyak agama yang mengklaim hal serupa? Lanjut Alfred. Hasan menjawab dengan tenang, karena Allah dalam Islam tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau bentuk. Semua agama berbicara tentang Tuhan, tetapi hanya Islam yang sepenuhnya menghapus perantara. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada dewa dalam bentuk manusia. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, serta tidak ada yang setara dengannya. Dan bagaimana kau tahu dia benar-benar ada? Hasan tersenyum kecil. Karena kita ada. Sesuatu yang ada tidak mungkin muncul dari ketiadaan tanpa sebab. Jika semesta ini memiliki permulaan, maka harus ada penyebab pertama, bukan materi, bukan waktu, bukan ruang, karena semuanya dimulai setelah semesta tercipta. Maka, penyebabnya harus ada di luar semuanya. Itulah Allah. Alfred mencoba mengubah arah. Jika Allah itu ada, kenapa dia tidak membuat semua orang langsung percaya saja? Hasan menjawab, karena hidup ini adalah ujian. Jika semua orang percaya karena melihat langsung, di mana letak kebebasan? Allah memberikan akal, nurani, dan petunjuk, lalu membiarkan manusia memilih. Dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, maka barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia kafir. Alfred terdiam. Penonton yang tadinya mengejek kini terdiam dalam keheningan mendalam. Anak ini bukan hanya logis, tetapi juga menjawab dengan kedalaman yang tak terduga. Apa yang kau pelajari ini dari sekolah? Tanya Alfred dengan nada lebih lembut. Tidak, Tuan. Aku banyak bertanya pada ayahku dan membaca Al-Quran setiap malam. Aku bertanya, kenapa aku hidup? Untuk apa semua ini? Dan jawaban Al-Quran selalu menguatkan aku. Tuan Alfred memejamkan mata. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sedang melawan seorang anak kecil, tetapi melawan kebenaran yang sederhana namun dalam, yang selama ini tidak ia temui dalam ratusan debatnya. Malam itu, debat belum berakhir, tetapi hati Tuan Alfred mulai retak. Cahaya kecil mulai masuk melalui celah keraguan yang ia bangun selama 60 tahun. Di ujung mimbar, bocah kecil bernama Hasan berdiri dengan wajah bersih, memegang Al-Quran erat-erat, siap melanjutkan perbincangan paling penting dalam hidup Tuan Alfred. Lampu sorot panggung semakin terang. Penonton mulai condong ke depan, seolah ingin menyerap setiap kata dari debat yang tak lagi terasa seperti pertarungan biasa. Di sisi kanan, Tuan Alfred berdiri dengan tangan gemetar, menggenggam tongkat kayunya. Di sisi lain, Hasan memandangnya dengan tenang, seolah tak tergoyahkan. Alfred membuka kembali sesi tanya-jawab. Wajahnya tegam, namun suaranya tetap tenang. Hasan, jika Tuhanmu menciptakan segalanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Hasan menjawab tanpa ragu, pertanyaan itu keliru, Tuan. Karena hanya sesuatu yang memiliki awal yang membutuhkan pencipta. Allah tidak memiliki awal. Dalam logika filsafat, sesuatu yang tidak bermula tidak butuh pencipta. Jika semuanya membutuhkan pencipta, maka akan terjadi regresi tak berujung, dan alam semesta tidak akan pernah ada. Maka,
Harus ada sesuatu yang awalnya tidak diciptakan. Itulah Allah. Penonton bergumam kagum. Beberapa dosen filsafat yang hadir saling bertukar pandang. Hasan baru saja menjelaskan dalil kosmologis yang rumit dengan cara yang sangat sederhana. Alfred mencoba menekan. Oke, katakanlah Tuhanmu tidak diciptakan. Tapi mengapa Dia membiarkan penderitaan di dunia ini? Anak-anak kelaparan, perang, penyakit, apakah itu tanda kasih sayang Tuhan? Hasan menjawab dengan tenang, pertanyaan itu sangat manusiawi, Tuan. Tapi mari gunakan logika. Jika Allah menciptakan manusia hanya untuk hidup nyaman, maka hidup ini tidak akan punya makna. Namun, karena ada ujian, manusia bisa menunjukkan siapa dirinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya. Tanpa penderitaan, tidak akan ada kesabaran, belas kasih, atau pertumbuhan jiwa. Alfred melangkah ke depan. Jadi, kau ingin bilang bahwa Allah itu baik dengan membiarkan orang menderita? Hasan menjawab, bukan membiarkan, Tuan, tapi memberi kesempatan. Berapa banyak pertanyaan yang lahir dari penderitaan? Bukankah Tuan mencari Tuhan karena kegelisahan? Allah mengizinkan badai, tapi juga memberi petunjuk. Seperti dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Tuan Alfred terdiam sejenak. Nafasnya mulai terdengar berat, namun ia menolak kalah. Bagaimana dengan moralitas? Tanpa agama pun, orang bisa berbuat baik. Kenapa harus ada Tuhan untuk menjadi baik? Hasan tersenyum. Orang bisa baik tanpa mengenal Tuhan, tapi tanpa Tuhan, tidak ada standar objektif tentang baik. Semua akan menjadi relatif. Di satu tempat, membunuh bisa dibenarkan, di tempat lain, itu salah. Tetapi dengan Tuhan, ada hukum yang tetap. Tanpa Tuhan, moral hanya preferensi sosial. Dengan Allah, moral menjadi bagian dari keadilan yang lebih besar. Alfred menunjuk ke arah Hasan. Tapi kau mengambil moral dari kitab. Bagaimana jika kitabmu salah? Hasan menjawab lembut, itu sebabnya Allah mengajak manusia berpikir. Al-Quran bukan buku yang hanya menyuruh kita tunduk. Ia mengajak kita merenung. Dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 22, Allah menyebut mereka yang tidak menggunakan akal lebih buruk dari binatang. Bukankah itu membuktikan bahwa Islam menghargai logika? Alfred menyela, tapi ilmuwan belum membuktikan adanya Tuhan. Bukti empiris masih nol. Hasan mengangguk. Ilmu mengukur yang terukur. Tuhan tidak bisa diuji di laboratorium karena Dia bukan materi. Tetapi logika membawa kita ke arah keberadaannya. Seperti kita tidak bisa melihat gelombang elektromagnetik dengan mata, tapi kita tahu ia ada karena efeknya. Begitu juga Allah. Dia tidak terlihat, tapi semua ciptaannya menjadi bukti. Ruangan semakin hening. Beberapa penonton menyeka air mata, bukan karena sedih, tapi karena merinding, terharu oleh kedalaman pemahaman dari seorang anak kecil. Alfred terlihat goyah, tapi ia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Mengapa kau, Hasan, anak kecil yang bahkan belum kuliah, percaya begitu kuat pada sesuatu yang tidak bisa kau lihat? Hasan tersenyum. Karena hatiku tenang saat aku mengenalnya. Dalam Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 28, disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Aku percaya bukan karena disuruh, tapi karena aku merasakan kebenarannya. Alfred menunduk. Tangannya gemetar. Tongkatnya jatuh ke lantai dengan suara keras, menggema di ruangan yang hening. Ia mendongak perlahan, mata tuanya kini basah. Selama 60 tahun aku mencari, dan hari ini, seorang bocah membukakan mataku. Hasan melangkah pelan dan memegang tangan Alfred. Allah tidak jauh, Tuan. Hanya hati kita yang kadang menolak untuk mendekat. Alfred menangis di hadapan ratusan pasang mata. Ia mengangkat tangan dan mengucap, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Suara takbir bergema dari beberapa penonton. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mengejek. Bahkan mereka yang bukan Muslim hanya bisa terdiam, menyaksikan sejarah kecil yang sedang terjadi. Debat itu berakhir,
bukan dengan kekalahan atau kemenangan, tapi dengan satu jiwa yang menemukan kebenaran setelah 6 dekade tersesat dalam pencarian panjangnya, dan seorang bocah yang tak pernah mengaku pintar berhasil menyalakan cahaya dalam hati seorang pria tua dengan logika yang polos dan iman yang tak tergoyahkan. Suasana auditorium belum juga reda. Tangis Tuan Alfred masih mengalir saat ia duduk kembali, mencoba menenangkan jiwanya yang berguncang. Hasan duduk di sampingnya, tetap diam dan tenang, seolah tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang perdebatan, tapi tentang sebuah pencarian panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Namun, Tuan Alfred belum puas. Ia menyeka air matanya dan berkata pelan tapi tegas, "Izinkan aku bertanya sekali lagi. Karena jika aku menyerahkan seluruh hidupku pada keyakinan ini, aku ingin tidak ada lagi yang menggantung." Hasan mengangguk lembut. "Silahkan, Tuan." Alfred menatap lurus ke depan. Jika Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu, mengapa Dia menciptakan manusia yang bisa berdosa? Bukankah lebih masuk akal jika Dia menciptakan manusia yang sempurna? Hasan tersenyum tipis, seperti sudah mempersiapkan jawaban itu jauh sebelum pertanyaan dilontarkan. Karena kesempurnaan tanpa pilihan bukan kesempurnaan, Tuan. Jika manusia tidak bisa memilih antara baik dan jahat, maka ia bukan makhluk yang bebas, hanya robot. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas agar amal kita bermakna. Dalam Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 3, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." Hasan menjawab cepat, "Kejahatan bukan bukti ketiadaan Tuhan, Tuan. Justru, bukti adanya kebebasan. Dan Allah tidak membiarkan kejahatan begitu saja." Dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 42, Allah berkata, "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Dia hanya memberi waktu, karena kehidupan ini adalah ujian, bukan tempat balasan." Alfred mengangguk pelan, mencoba menyerapnya, tapi ia belum selesai. "Baik, mari kita bicara keabadian. Apakah tidak absurd bahwa manusia hidup hanya beberapa dekade, lalu dihukum atau diberi pahala selama-lamanya?" Hasan terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Durasi bukan ukuran keadilan, Tuan. Jika seseorang menekan tombol dan meledakkan kota dalam 1 detik, bukankah akibatnya tetap besar meski perbuatannya cepat? Kita tidak menilai akibat berdasarkan waktu, tapi beratnya perbuatan. Allah Maha Adil. Dia tidak menyiksa orang yang tak bersalah." Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 40, disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walau sebesar zarah." Alfred tersenyum getir. "Kau benar-benar bocah yang luar biasa, Hasan. Tapi satu hal lagi, jika Islam benar, mengapa banyak orang Muslim yang jahat? Bukankah itu membuktikan bahwa agamamu tidak sempurna?" Hasan menggeleng. Kesalahan pemeluk tidak membatalkan kebenaran ajaran. Kita tidak menilai matahari dari bayangan orang yang berdiri di bawahnya. Bahkan mobil terbaik pun akan rusak jika dikendarai sembarangan. Islam sempurna, tapi manusia tidak. Penonton bersorak pelan, bukan karena Hasan mematahkan lawan debatnya, tapi karena kejujuran dan kedalaman kata-katanya begitu menyentuh hati. Alfred tersenyum kecut. "Selama 60 tahun, aku mendebat orang-orang yang mencoba memperbaikiku dari neraka. Hari ini, aku malah diselamatkan oleh seorang anak yang tak pernah memaksaku." Hasan menunduk. "Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa, Tuan. Itu Allah yang membuka hati. Saya hanya mengetuk." Alfred mengusap wajahnya. "Aku ingin bertanya satu hal terakhir. Apa bukti paling kuat bagimu bahwa Allah itu nyata?" Hasan menatap matanya. "Karena aku merasa dicintai olehnya, bahkan ketika aku melakukan kesalahan. Karena saat aku sendirian, aku tidak merasa sendiri. Karena setiap kali aku memanggilnya, dia membalas dengan ketenangan. Itu bukan hal yang bisa dibuktikan secara laboratorium, tapi logikaku, hatiku, dan hidupku merasakannya nyata." Alfred menunduk, lalu tertawa kecil sambil menangis. "Aku menghabiskan hidup untuk mencari bukti ilmiah, tapi lupa bahwa kehadiran Tuhan paling terasa di tempat yang tidak pernah aku izinkan, di hatiku sendiri." Hasan mengangguk pelan.
Itulah kenapa Allah tidak memerlukan bentuk patung atau suara di sekitar. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Kaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Suasana menjadi hening lagi. Semua orang dalam ruangan itu merasa seperti sedang berada di tengah pertemuan langit dan bumi. Alfred menatap Hasan dengan mata berkaca-kaca. Ia mencium kening bocah itu dan berkata, "Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Auditorium meledak dalam isak dan tepuk tangan. Suara takbir, senyuman, dan pelukan memenuhi udara. Tapi Hasan hanya duduk diam, memeluk Al-Quran dengan wajah tenang dan syukur yang tak terucap. Seorang panitia mendekat, membawa cek besar bernilai jutaan dolar. "Hasan, sesuai janji Tuan Alfred, semua ini milikmu." Hasan menatap cek itu, lalu menatap Tuan Alfred. "Saya tidak datang untuk uang. Tapi, jika uang ini bisa membantu orang lapar, yang sakit, yang teraniaya, baik mereka Muslim, Kristen, Yahudi, atau bahkan tak beragama, maka bagikan semuanya. Karena Allah mencintai siapapun yang butuh pertolongan." Dan malam itu, bukan hanya satu jiwa yang berubah. Seluruh auditorium disinari cahaya logika, hati, dan iman. Malam itu, keabadian seolah menyapa bumi melalui lisan seorang bocah dan seorang pria tua yang akhirnya bersujud dalam damai. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.